Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Sebelum kita ke alur ceritanya, yuk siapkan kopi play sobat agar kita enjoy dalam mendengarkan episode kali ini. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke alurnya. Kepala ini sudah lama terpenggal. Meski begitu, masih mengeluarkan fluktuasi yang kuat. Lin Tian belum pernah bertemu ayahnya. Tetapi ketika dia melihat kepala itu, dia dipenuhi dengan rasa kehilangan yang mendalam. Akan tetapi, dia tidak mau mengakui perasaan kuat yang berasal dari hatinya itu. Lin Tian berkata, dia adalah ayah saya. Lin Tian menatap kepala ayahnya, dia merasakan perasaan campur aduk untuk beberapa saat. Dia merasakan ikatan dengan ayahnya, yang berlangsung selama hampir 1000 tahun berakhir dengan hasil ini. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Bagaimana kamu bisa mati ayah? Aku belum menanyakan alasan meninggalkanku, Lin Tian berkata dengan sangat sedih. Lin Tian mengepalkan tinjunya erat-erat, lalu mengerahkan begitu banyak tenaga pada jari-jarinya, hingga kukunya menusuk jauh melukai telapak tangannya sendiri. Saat ini, Lin Tian merasa bingung dengan perasaannya sendiri, antara sedih ataupun membenci ayahnya. Di sisi lain, kita yang berdiri dengan sombongnya berkata, ayahmu adalah raja generasi ke-13, tapi sayangnya dia meninggal dalam pertempuran 1000 tahun yang lalu. Sebagai putra Raja Yuan generasi ke-13, Anda tidak memiliki kualifikasi yang mumpuni sebagai seorang putra raja sejak lahir. Coba pikirkan, putra raja bermartabat dari klan Yuan sungguh sangat lemah. Jadi, tentu saja dia meninggalkanmu. Anda tidak layak menjadi putra Raja Yuan, apalagi Wang Zhao. Mungkin karena alasan inilah Raja generasi ke-13 meninggalkan Anda, Kate berkata dengan sangat sombongnya. Melihat Lin Tian dengan ekspresi rumit dan tidak pasti, sudut mulutnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan itu. Kita tahu bahwa Lin Tian hampir kehilangan kewarasan dirinya. Pada saat ini, Kate bahkan lebih berani untuk memancing emosi Lin Tian. Di samping itu, Lin Tian tampak membeku. Tidak tahu apa yang dia pikirkan pada saat ini. Hanya kilatan emas yang berkedip di samping tubuh Lin Tian yang terlihat. Kita berkata lagi, jika Anda memiliki kualifikasi yang buruk, wajar ayahmu menelantarkan anak sendiri. Jika Anda memiliki kualifikasi yang baik, mungkin ayahmu tidak mau menyerah saat pertarungan itu. Lin Tian yang mendengar itu, meraung marah. Melihat Lin Tian yang marah, senyum sedikit garang di wajah Kate semakin lebar. Ini adalah hasil yang paling ingin kamu lihatkan. Perhatikan baik-baik ayahmu yang meninggalkanmu. Saat kita selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba bergerak dan muncul di depan Lin Tian seketika. Kita melesatkan tinju ke arah Lin Tian yang telah kehilangan kemampuan untuk berpikir. Lin Tian hanya fokus tertuju sepenuhnya pada kepala ayahnya yang sudah tak bernyawa. Lin Tian menghela napas lebih keras dan sepertinya menghadapi gangguan emosi yang sangat dahsyat. Pukulan Kate mendarat di wajah Lin Tian dengan keras. Lin Tian yang belum pulih dari luka-lukanya pun tidak bisa menghindar. Pukulan itu langsung mengenai Lin Tian. Kita kembali bergerak mengejar Lin Tian yang jatuh. Tujuanmu melihat ayahmu telah tercapai bukan? Kita berkata mengejek. Kemudian ia bergerak lagi untuk mengejar Lin Tian yang jatuh. Niat membunuh kita semakin kuat. Dia sudah merencanakan untuk menyelesaikannya saat ini juga. Lin Tian tidak masuk akal dan terus menunda Kate meninju kepala Lin Tian lagi. Aku akan menggigit dan menghancurkan kepalamu terlebih dahulu, lalu akan meledakkanmu. Silakan mati saja. Kamu terlalu lemah dan tidak perlu membiarkan tubuhmu utuh. Suara kita tiba-tiba keluar. Tinju bersinar dengan cahaya keemasan muncul. Itu menandakan bahwa Lin Tian bangkit dan mendekat. Lin Tian mengangkat kepalanya, kemudian muncul ekspresi marah di matanya, dengan darah di wajahnya. Tahukah kamu bagaimana ayahku meninggal dan siapa yang membunuhnya? Saat suara itu keluar, tiba-tiba tinju kita ditangkap oleh Lin Tian. Kate tidak menyangka pukulannya akan tertangkap. Meskipun ia mengangkat kakinya dan ingin menyerang balik, ledakan keras terjadi. Dia mengangkat kakinya dan ingin menyerang paha Lin Tian dengan keras, tetapi paha Lin Tian berhenti bergerak dan mengeluarkan kekuatan yang mengakibatkan terjadinya sebuah ledakan. Lin Tian menatap kita, kemudian berkata, saya bertanya kepada Anda sekali lagi, siapa yang membunuh ayah saya? Lin Tian berkata dengan marah dan meraih erat tangan kita. Tetapi kita tidak bisa melepaskan diri. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha dan ia tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, sentuhan emas langka muncul di tangan Lin Tian. Dalam momen singkat ini, Lin Tiannya memberikan pelajaran ke Kate.
yaitu sebuah perasaan hancur. Kemudian dewa mengambil tindakan yang membuat sebuah ledakan di tubuh Kitty. Itu adalah kendali dewa. Selama penembakan rahasia, sosok Kitty meningkat drastis. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari Lintian. Adegan ini terlalu aneh. Tidak mungkin Anda hanyalah jiwa bintang 9. Saya telah menerobos ke alam leluhur. Jati saya mengetahui itu. Anda pasti menggunakan metode rahasia. Kemudian Kite melebar hingga ribuan kaki dan tubuhnya dipenuhi cahaya keemasan. Garis-garis misterius muncul di sana. Dan sepertinya itu adalah semangat juang tingkat tinggi. Lintian mengangkat kepalanya dan melihat raksasa yang nampak dengan kilat menyambar di sekelilingnya. Dan segala sesuatu di sekitarnya menjadi gelisah. Tubuh Lintian langsung meledak dan berubah menjadi kabut darah emas besar. Adegan ini mengejutkan banyak arwah yang menyaksikan termasuk Kitty. Kabut darah emas yang meledak memenuhi udara dengan aneh. Dalam kabut darah, guntur emas mendesing dan tulang putih mengembun dalam sekejap. Setelah beberapa saat daging dan darah dengan cepat mengembun dan menyatu. Sesaat kemudian sosok setinggi 10.000 kaki muncul di kehampaan tempat klan Yuan berada. Mata Kitty tiba-tiba menyusut, melihat sosok di depannya, yang ribuan kaki lebih tinggi darinya. Di bawah tubuh setinggi 10.000 kaki ini, dia setengah lebih kecil dari sosok itu. Selain perbedaan bentuk tubuh, ada juga kekuatan penghancur ki dan darah. Sosok apa ini? Tubuh padat setinggi 10.000 kaki. Pemandangan di depannya seperti klan Ning yang asli di depan Xiaoyan. Dia adalah pengamat dalam semua cerita saat ini. Sebaliknya Xiaoyan baru menyadari bahwa dia hanya memadatkan kerangka dan tidak dapat memadatkan tubuh fisik sepenuhnya. Semakin besar tubuh klan Yuanen, semakin kuat kekuatan tempurnya. Tinju Lintian seperti jurang menderu ke arah Kite. Di saat yang sama, Kitty perlahan menutup matanya ketika tinju Lintian menghantam. Dia tiba-tiba membuka matanya, 2 bintang muncul di kedua matanya. Saya tidak menyangka bahwa Anda yang hanya sampah, masih dapat memiliki tubuh setinggi 10.000 kaki. Saat kita berbicara, dia melihat tubuh fisiknya mulai berkembang secara dramatis, berbeda dengan transformasi Lintian. Tetapi dia juga memiliki tubuh fisik setinggi 10.000 kaki. Bahkan dalam kehampaan 2 jiwa setinggi 10.000 kaki itu masih terlihat sangat spektakuler. Ditambah dengan kekuatan tinju yang menakutkan dari kedua sisi. Dampak tabrakan tersebut menyapu bintang-bintang di sekitarnya. Starlight War segera membuka formasi pertahanan. Jika tidak, dampak ini akan mempengaruhi stabilitas bintang, meskipun tidak menghancurkan bintang. Siapa orang ini? Bagaimanapun dia memiliki tubuh sebesar itu. Dia tampaknya hanyalah jiwa bintang 9 tapi kenyataan berbeda. Sungguh luar biasa, saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Jika itu adalah orang biasa, tidak mungkin memiliki darah seperti itu.